bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita dapat berkumpul di ruangan kelas ini dalam rangka aksi nyata budaya positif dari CGP Ibu Aprita Sumanti. Yang kami hormati Bapak Kepala SD Negeri 3 Liki, yang kami hormati ibu-ibu yang dapat hadir di kegiatan hari ini. Kami sebagai moderator tidak akan mempanjangkan kata kalimat, langsung saja kita masuk ke paparan aksi nyata dari Ibu CGP Aprita Sumanti. Kepada Ibu Aprita, dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SD 03 Liki dan juga ibu-ibu yang telah memberi kesempatan hadir untuk kegiatan aksi nyata budaya positif yang saya lakukan, yaitu tentang budaya positif yang saya dapatkan pengalaman dari selama kegiatan CGP. Perubahan paradigma teori kontroversial pilihan. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan perbuatan orang merasa bersalah dapat menentukan karakter, ilusi bahwa semua penonton positif akan efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini apakah makna dari disiplin? Di sini saya mengambil makna disiplin, yaitu yang berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berrelasi dengan disiplin diri dari murid-murid proses Plato. Disiplin diri membuat orang mengenali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Kecenderungan umum adalah penghubungan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu mulia. Jadi di sini Bapak Ibu, ilmu yang saya dapat, disiplin di sini dihukum atau penghargaan. Berarti kita di sini perubahan jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif. Sekarang kita masuk apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi untuk masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia. Dan yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus ada keyakinan? Jadi di kelas kita juga harus ada keyakinan, bukan sekedar peraturan. Di sini keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu termasuk disiplin atau keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm kita mengendarai roda 2? Apakah peraturan atau kedisiplinan?
Mengapa kalau kita membawa sepeda motor kita harus memakai helm? Peraturan atau kedisiplinan? Disiplinan lalu lintas. Kedisiplinan dulu. Kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1 meter? Kedisiplinan atau keyakinan? Karena harus disiplin, apalagi ketika COVID-19 kita diwajibkan memakai masker, mencuci tangan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus dengan tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kemudian ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran, bukan paksaan. 4. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 5. Restitusi pengembalian dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu mulia. Jadi di sini Bapak Ibu, ilmu yang saya dapat, disiplin di sini dihukum atau penghargaan. Berarti kita di sini perubahan jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif. Sekarang kita masuk apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi untuk masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia. Dan yang ketiga itu keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus ada keyakinan? Jadi di kelas kita juga harus ada keyakinan, bukan sekedar peraturan. Di sini keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu termasuk disiplin atau keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm kita mengendarai roda 2? Apakah peraturan atau kedisiplinan? Mengapa kalau kita membawa sepeda motor kita harus memakai helm? Peraturan atau kedisiplinan? Disiplinan lalu lintas. Kedisiplinan dulu. Kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1 meter? Kedisiplinan atau keyakinan? Karena harus disiplin, apalagi ketika COVID-19 kita diwajibkan memakai masker, mencuci tangan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus dengan tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kemudian ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran, bukan paksaan. 4. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter
tindakan, 8 restitusi fokus pada solusi, 5 restitusi pengembalian murid yang berperbuatan salah pada kelompok. Ya, demikian presentasi yang dapat saya lakukan. Kalau ada tanggapan atau pertanyaan, dipersilakan. Kalau juga dukungan atau pertanyaan dari Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih banyak atas penyampaian dari Ibu Adita Sumpi. Yang berhubungan dengan restitusi tadi, itu kalau sebelumnya kita laksanakan semuanya oleh guru, itu sangat berdampak baik. Dimana di sini kita kan sebenarnya berfungsi membantu siswa, membantu dalam artian mengembalikan siswa itu kepada dasarnya kembali. Mungkin dia dalam hal kesehariannya akan melakukan suatu kesalahan keluar dari koridor ataupun kesepakatan di kelas, dari kesepakatan di kelompok. Jadi dengan adanya upaya daripada guru akan menempatkan, insya Allah mendapatkan hasil yang positif. Kemudian lagi dari paparan tadi kami lihat itu penyampaian dari nanti sebagai pemateri. Alhamdulillah itu sudah berjalan sangat baik. Mudah-mudahan apa yang sudah diperdapat, mudah-mudahan dapat menerapkan ini minimal di kelas kita masing-masing. Kemudian bisa juga membuka pikiran ataupun menyampaikan masukan kepada guru-guru. Mungkin itu sebagai tanggapan dari Bapak. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Bagi teman-teman sekian sejawat, apakah ada pertanyaan? Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga teman-teman teman sejawat saya di sini telah dapat membantu saya dalam kegiatan aksi nyata budaya positif ini. Kalau ada paparan saya yang kurang jelas atau kurang paham, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Adita yang sudah memaparkan aksi nyata beliau, dan kegiatan ini kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Ibu memanggil kamu? Karena saya terlambat masuk kelas, Bu. Betul. Menurut kamu, apakah terlambat masuk kelas merupakan perbuatan yang baik? Tidak, Bu. Saya minta maaf, Bu. Saya salah. Tidak apa-apa. Ibu juga sering melakukan dan pernah juga berbuat seperti itu. Tapi Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Aura pasti memiliki alasan mengapa Aura terlambat masuk ke kelas. Saya keasikan bermain sama teman, Bu. Sebelum jajan ke kantin, jadi saya makan dan minum. Sudah hampir bunyi bel, maka saya terlambat. Jadi bermain bersama teman memang seru. Kalau pasti sangat menyukai. Adakah solusi yang bisa Aura lakukan tapi tetap bisa bermain, jajan di kantin, namun tidak terlambat masuk kelas? Ada, Bu. Saya harus membagi waktu dengan baik. Kapan Aura akan memulai melakukan kegiatan kegiatan ini? Mulai besok, Bu. Saya akan berusaha dan berkomitmen untuk selalu tepat waktu. Aura masih ingat gak ya tentu keyakinan kelas yang pernah kita buat dan sepakati? Masih, Bu. Kira-kira keyakinan kelas apa yang terdapat dalam hal ini? Disiplin dan menghargai waktu. Jadi Aura ingin menjadi murid yang bagaimana? Saya ingin jadi murid yang bisa menghargai waktu, menghargai diri saya, dan juga menghargai guru dengan selalu tepat waktu. Baiklah, sekarang kita sudah mendapatkan solusi
Ibu yakin Aura bisa menanamkan nilai-nilai itu dengan baik dan dapat mengatur waktu lebih baik. Baik, Bu. Terima kasih. Gibran, tahu kenapa Ibu memanggil Gibran ke sini? Betul, menurut Gibran, apakah tim membuat PR itu perlakuan yang baik? Saya minta maaf karena saya tidak membuat PR. Tidak apa-apa, semua orang pernah berbuat salah dan Ibu juga pernah berbuat kesalahan itu. Tapi di sini Ibu tidak mencari kesalahan Gibran, tapi Ibu ingin mencari solusinya. Gibran pasti memiliki alasan mengapa Gibran tidak membuat PR kemarin. Karena kemarin saya akan bermain dengan adik dan teman-teman di rumah, Bu. Oke, bermain dengan teman-teman dan adik itu memang sangat menyenangkan. Jadi sekarang Ibu ingin solusi yang bisa Gibran lakukan tapi tepat bisa bermain dengan teman-teman. Dan PR-nya juga dibuat. Bagaimana solusi Gibran? Ada saya berbagi waktu bermain dengan teman-teman. Kapan Gibran akan melakukan waktu itu? Kalau nanti saya mulai melakukannya dan mulai berkomitmen untuk selalu melakukan waktu dengan baik. Gibran masih ingat tidak kita membuat kesepakatan dan keyakinan kelas? Kesepakatan dan keyakinan kelas apa yang terdapat dalam itu? Jadi Gibran harus menjadi murid yang bagaimana? Saya memiliki anak yang bisa disiplin dan bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan. Ya baiklah. Gibran harus menjadi anak yang berdisiplin dan bertanggung jawab. Baik, sekarang kita sudah mendapatkan solusinya. Ibu yakin kita bisa menanamkan sikap disiplin tersebut. Nama saya Aura Puja Syarani, kelas 3B. Terima kasih buat Ibu Aprita yang telah mengajak diskusi. Dan saya belajar tidak akan terlambat lagi masuk kelas pas jam istirahat. Dan terima kasih atas solusi dari Ibu Aprita sendiri. Assalamualaikum, Bu. Nama saya Gibran, kelas 3B. Terima kasih Ibu Aprita yang telah mengajak diskusi dan saya akan berjanji tidak akan lalai dalam